Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya sudah bisa hadir di sini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat walaupun kondisi agak panas sedikit. Kedua kali selawat serta salam kita tujukan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi manusia pilihan yang bisa mendapatkan syafaatnya kelak di akhir nanti. Di sini saya akan memaparkan diseminasi modul 1 PP 4 program guru pengajar saya, yaitu dengan tema budaya positif. Bersama dengan saya, Ibu Nani Nurhayati, calon guru pembina angkatan 10 kelas 256 dari Kabupaten Jember. Jangan terpesona dengan foto yang ketiga. Materi pengembangan budaya positif kita yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Teori motivasi, hukuman penghargaan restitusi, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah ada yang mendengar istilah-istilah ini. Apa sih budaya positif? Apakah makna dari budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Kalau kita melihat kata budaya positif, seolah-olah ini hal yang baru. Namun setiap hari kita menghadapi siswa, kita secara tidak langsung sudah menerapkan budaya positif. Apa saja? Nah, budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, untuk memulai budaya positif, maka kita harus melakukan perubahan paradigma. Apa itu? Untuk membangun budaya yang positif, sekolah-sekolah perlu menyediakan lingkungan yang nyaman, aman, kemudian memfasilitasi murid-murid agar mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini yaitu kontrol guru dalam menghadapi murid. Ini para pendatang, namanya dulu pengantar. Kalau dengan Bapak Ki Hajar Dewantara, semua guru pasti tahu. Beliau adalah Bapak pelopor pendidikan di Indonesia. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa tugas guru adalah menuntut bakat murid agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru itu diibaratkan dengan petani atau pekebun. Sekolah diibaratkan dengan sawah atau ladang. Murid diibaratkan dengan benih. Jika kita ingin menanam jagung, maka tanahnya harus cocok untuk menanam jagung. Jangan tanahnya cocok untuk jagung, kita menanam padi. Bisa tumbuh atau tidak? Mungkin bisa tumbuh, tapi tidak optimal. Itu. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Apa kodrat alam? Maksudnya adalah siswa yang berasal dari pegunungan pasti berbeda dengan siswa yang berasal dari perkotaan. Berbeda pula dengan siswa yang berasal dari pesisir pantai.
Jadi kita tidak boleh memaksakan siswa yang berasal dari gunung kita memperlakukan seolah dia itu berasal dari kota. Jadi kita harus memperlakukan murid itu sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, sesuai perkembangan industri. Setiap tahun selalu berkembang, juga perkembangan teknologi, sehingga sebagai seorang guru kita harus mengikuti perubahan zaman. Jika siswanya menggunakan Android, maka kita juga harus menggunakan Android. Jika siswanya sudah pandai menggunakan ChatGPT atau BERT, maka kita harus lebih pandai lagi dari siswa itu. Harus bisa menggunakannya. Semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Setiap anak itu lahir dengan istimewa. Tidak hanya yang pintar matematika, tapi juga yang ada yang pandai melukis, menari, atau menyanyi. Kita tidak bisa memaksakan karakteristik setiap anak, karena setiap anak memiliki keistimewaannya masing-masing. Dengan pendidikan diharapkan kita dapat menciptakan budi pekerti yang lebih berfaedah. Dan terakhir, bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid. Nah, ini dia aktivitasnya. Sudah berpasangan Bapak Ibu? Sudah ibu-ibu dengan bapak-bapak nih? Nah, silakan berpasangan. Satu orang berperan sebagai A, yang satunya berperan sebagai B. Posisi A seolah-olah menggenggam yang paling berharga di genggaman Anda. Bisa keluarga, bisa anak, bisa kekasihnya, bisa juga hartanya, atau bisa juga karirnya. Seolah-olah ini yang paling berharga Anda genggam, dan Anda tempatkan sekuat tenaga. Fungsi yang B, tugasnya adalah berusaha membuka kepala tangannya. Ibarat bisa sampai bisa terbuka, bisa melalui membujuk, merayu, menghardik, memarahi, mengancam, atau juga menggigit, menggoda, dan juga bisa dengan menawari uang. Kira-kira mau tidak? Monggo, silakan. Ayo kita praktekkan bersama. Genggam siapa yang A? Yang kiri yang A, yang kanan yang B. Kiri A, kanan B. Coba yang kiri. Kiri A, kanan B. Yang kiri menggenggam. Satu saja, satu genggaman yang paling kuat. Ayo. Silakan. Yang A menggenggam sekuat mungkin, yang B mencoba membukanya. Ayo, gunakan kekuatannya. Bisa mengancam, bisa merayu, bisa dibuka genggamannya, bisa. Ayo, bisa menggelitik. Buka genggamannya. Adakah yang berhasil? Adakah yang berhasil membuka? Bisa digoda, dirayu, dimarahi, bisa. Bisa dirayu dan dibuka. Adakah yang bisa? Ada yang sudah berhasil? Oke, sudah bisa. Nah, bagaimana hasilnya? Adakah yang terbuka? Ada. Ada yang tetap menggenggam dengan utuh? Ada. Tidak mau misalkan keluarga kita tidak mau kehilangan keluarga ya, tetap tergenggam ya. Nah, itu nanti. Kenapa kita membahas ini? Karena berkaitan dengan materi selanjutnya. Nah, kemungkinan yang terjadi. Yang pertama,
terbuka. Yang kedua, tetap menggenggam. Ya, analisisnya akan kita lakukan berikutnya. Sebelum ke sana, kita pelajari dulu ilusi kontrol. Perubahan paradigma teori kontrol dan ilusi kontrol. Ada kata ilusi. Apa makna dari ilusi? Membayangkan, seolah-olah, atau kata modern, kasar, gitu ya. Nah itu maya, itu makna dari ilusi. Choice theory dari Dr. William Glasser itu merumuskan teori tentang makna kontrol, karena di sini kita terjadi miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Dua, ilusi bahwa semua pendekatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita kupas satu-satu. Ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru sering terjebak di ilusi ini. Seolah-olah kita sebagai guru berhak mengontrol siswa. Nah ini, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Contohnya bagaimana? Contohnya, ketika kita berpapasan dengan siswa, bertemu segerombolan siswa, bajunya dikeluarkan, kita mengingatkan ada siswa yang memasukkan bajunya, ada siswa yang cuek saja. Nah, itu dia soal ilusi kontrol guru. Jadi sebenarnya murid itu bukan kita yang mengontrol, tapi muridnya sendiri. Dia mau tidak merubah dirinya mengikuti saran itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan efektif yaitu berupa bujukan atau kata-kata yang mereward dulu, luar biasa, kamu baik sekali, bagus, itu mungkin efektif, tapi di dalam jangka waktu tertentu saja. Misalkan ketika ada siswa yang mengerjakan tugas luar biasa, kita memujinya, kan itu penguatan positif, ya, penguatan positif. Ketika kita melakukan penghargaan, memberikan penghargaan dengan yang bagus, maka anak tentu akan tetap bahagia, akan semakin termotivasi. Lambat laun dia akan ketergantungan dengan pujian kita. Suatu saat ketika kita mengajar lupa memuji dia, bisa jadi si siswa ini moto. Kok ibu hari ini cuek sih sama aku, nggak mau mengerjakan, enggak? Bisa jadi seperti itu. Itu ilusi penguatan positif efektif. Next, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita itu juga terjebak, sering membuat siswa merasa bersalah. Kenapa kok tugasnya tidak dikerjakan? Ayolah dikerjakan, tidak kasihan sama ibu. Ibu susah payah mengerjakan soal ini sampai tidak tidur semalaman. Nah, itu membuat siswa merasa bersalah. Ilusi bahwa dengan mempengaruhi siswa seperti itu, kita dapat mengontrol siswa. Next, ilusi bahwa orang dewasa
memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita merasa guru yang dewasa di kelas sehingga guru-guru namun kadang itu ya, kamu tuh saya cilik, jangan sok tahu. Ibu itu sudah banyak pengalamannya, kamu tuh baru kemarin disuruh ini. Itu agar ada ilusi kontrol bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, lalu siapa pemegang kontrol sebenarnya? Pada saat Anda mendengar, kemudian teman Anda berusaha membuka genggaman Anda, kalau Anda tidak mau melepasnya, bisa nggak? Tidak. Walaupun Anda dikasih uang, setok uang untuk melepaskannya, ketika dalam diri Anda masih bertahan untuk menggenggamnya, maka orang lain tidak bisa mempengaruhi keputusan Anda. Jadi siapa pemegang kontrol? Tentu saja kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita, tapi kita sendiri yang mengontrol aktivitas kita. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Jika Anda masih berpikir bahwa jawaban itu bisa, maka Anda termasuk stimulus respon. Misal, ketika kita merayu, kita memberikan ancaman, ketika kita memarahi atau berusaha menggelitik, dia membuka, memberi pengaruh, maka itu masih stimulus respon. Kita memberikan stimulus dan respon. Yang tersebutnya harusnya teori kontrol. Apa perbedaannya? Stimulus respon, kita mencoba mengubah agar pandangan orang sama dengan kita, memaksakan agar mereka sama pandangan dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Teori kontrol. Kalau stimulus respon, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misal, ada siswa datang terlambat. Bagi orang yang berpikiran stimulus respon, paradigmanya masih stimulus respon, maka dia akan langsung dicap bersalah. Tapi ketika kita memahami paradigma kita teori kontrol, maka kita akan mencari tahu kenapa terjadi. Tidak akan mencari siapa yang salah, tapi kita akan mencoba mencari solusi untuk mengatasi permasalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya kita sendiri yang mampu mengontrol kita. Perbedaan keempat, saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika Anda ngomong baik-baik, ketika kita sudah merayu, ketika sudah memuji, ternyata siswa kita masih tetap aja tidak mau berubah, maka langkah terakhir biasanya kita mengancam, memaksa. Awas nanti raportmu tidak ibu berikan, awas nanti nilaimu kecil, awas nanti tidak naik kelas. Itu akhirnya di sini. Karena paradigma kita masih di stimulus respon. Nah, di sini kita harus merubah menjadi teori kontrol, yaitu melakukan kolaborasi, kesepakatan, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi dengan siapa?
dengan siswanya. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau kita bisa membuka tadi di rumah, kita pasti menang. Nah, seharusnya model berpikir sama-sama menang. Itu solutif perbedaan. Paham ya? Paham? Jelas? Jelas apa belas? Oke, Bapak Ibu silakan keluarkan HP-nya, ketik di browsernya Google. Punya? Ada di HP-nya? Di browsernya masing-masing, ketik Crosspoint Application. Bisa dibuka Crosspoint Application di Google, di browser, UC browser bisa. Cabut. Kode kelas pojok 36012. 36012 di pojok. Tulis nama panggilan aja. Tidak perlu menuliskan nama pasangan. Namun, sudah? Ada yang belum? Pojok 36012. Muncul pertanyaannya? Nah, monggo silakan diisi. Apa makna disiplin bagi Bapak Ibu? Silakan diisi di kolom kotak bawah. Waktunya 2 menit. Disiplin, apa makna disiplin bagi Bapak Ibu? Contoh jawaban benar, gak bisa takut. Kotak di bawahnya, apa makna disiplin? Disiplin adalah menurut keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Nah, sudah mulai kelihatan responnya. Ibu Rani, disiplin itu patuh. Ibu Rizky, disiplin adalah menaati aturan yang sudah disepakati. Pak Sabar, disiplin tanggung jawab. Siapa disiplin? Itu disiplin. Tepat waktu, rapi, terstruktur. Bu Hasni teratur. Novel ini makna disiplin, makna yang mengintegrasikan antara disiplin peraturan yang berlaku ditaati. Uswa, Bu Uswa, tepat waktu, menaati peraturan. Pak Abdul, disiplin. Bagaimana seseorang tersebut selalu aktif, rajin, tepat waktu, tidak menunda-nunda waktu, patuh, tanggung jawab, dan menaati peraturan. Masya Allah, mantap. Terus ada Google saya, disiplin adalah membagi waktu yang harus dikerjakan. Pak Inan, suatu nilai dan suatu kondisi di mana kita mampu mengontrol diri dalam melakukan sesuatu. Ketaatan terhadap suatu tindakan yang bersifat demi-demi. Ibu Ania teratur dalam mengerjakan suatu tindakan sesuai dengan ketepatan berpikir secara terstruktur. Dan terakhir, Pak Antoni, disiplin merupakan suatu sikap untuk patuh atau menghargai terhadap sesuatu. Oke, terima kasih untuk penanganan kita semua. Saya kasih bintang. Nah,
Ya, respon dari Bapak Ibu sekalian. Rata-rata jawaban bisa terlihat dari jawaban Bapak Ibu. Disiplin masih banyak berkaitan dengan patuh, taat, peraturan, tata tertib. Nah, ayo kita luruskan bersama, apa sih makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Sesuai dengan jawabannya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak patuh, nanti dihukum. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dihukum. Disiplin. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang berbeda, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah motivasi internal, berasal dari dalam diri, kemauan, kehendak kita. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid sekolah tes dan pelaku. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Artinya, itu masih terini sama kepatuhan. Ketika kita tidak patuh, nanti dihukum. Hukuman itu menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Nah, itu masih miskonsepsi dengan kata disiplin. Disiplin apa? Disiplin itu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, di sini bisa dilihat ya, disiplin itu kemampuan mengontrol diri kita. Misalkan kita bisa setiap hari berangkat, memilih berangkat terlambat, tapi kita memiliki kemampuan mengontrol diri, bukan karena takut nanti kalau saya terlambat dihukum sama kepala sekolah, nanti kalau saya terlambat hasilnya dipotong, kalau terlambat nanti malu sama guru yang lainnya. Itu masih bersifat eksternal, tapi seharusnya disiplin itu datang dari dalam diri kita masing-masing. Maksud dari yang kita hargai yaitu nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja? Ada berapa? Ada 5. Apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Oh, ada 6. Ya, ada 6. Ternyata Bapak Ibu guru ada yang lupa. Ada 6. Gotong royong serta kreatif. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi manusia itu ada 3, dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Contoh
tidak mendapat hukuman. Contoh, saya berangkat pagi karena supaya saya tidak dihukum. Saya naik motor pakai helm takut ditilang Pak Polisi. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu kan sifatnya kan dari luar, bukan dalam diri kita, sehingga disebut dengan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Kita mendapatkan reward, kita mendapatkan ranking 1, atau mungkin kita mendapatkan hadiah. Tuh, masih bersifat eksternal. Yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, yaitu saya akan menjadi orang seperti apa. Berarti komitmen diri. Nah, ketika sudah berkomitmen diri, itu sifatnya motivasi internal. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Apa perbedaannya? Perbedaannya, hukuman bersifat tidak berencana tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu bentuk disiplin sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau hukuman tiba-tiba, kalau yang konsekuensi itu sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, murid sudah mengetahui sebelumnya. Contoh, misalkan ketika anak tidak mengerjakan PR, konsekuensinya adalah dia harus tetap mengumpulkan PR-nya. Misalkan itu konsekuensi. Yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Untuk lebih jelasnya, nah ini perbedaannya. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, bisa psikis, bisa fisik. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena sudah disepakati. Menghukum anak sakit, kalau kita menghukum fisik ya anaknya sakit, atau juga sakit hati kalau kita menggunakan hukuman verbal untuk jangka waktu yang lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman jangka pendek. Nah, hukuman yang ini membuat anak membenci disiplin. Dengan konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Ini berupa paksaan, itu stimulus respon. Yang ini mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong agar anak menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, akhirnya dia menutupi kesalahan. Nah, dengan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman bisa membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, kita belajar. Oke. Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk apa? Hukuman apa konsekuensi? Silakan dijawab dalam hatinya ini. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat saja di sekolah. Sudah tahu jawabannya? Murid diminta untuk push up. Untuk baca dipikirkan hukumannya, nanti kita cek bersama.
Ya, kita cek jawabannya. Nah, apakah sudah betul semua? Mencatat 100 kali termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Karena bersifat fisik dan tidak ada kesepakatan sebelumnya, tidak ada kaitannya sama kesalahannya. Ketiga, boleh diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa hubungannya push up dengan masker? Tidak ada relasinya, sehingga itu tergolong dalam hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi, karena dia merusak penyampaiannya, berarti konsekuensinya mengganti. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sepatunya tidak hitam, terus disuruh berlari. Disuruh bagaimana? Tidak bersepatu ini, hukuman. Tidak ada kaitannya kan nanti. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran olahraga PJOK. Itu termasuk konsekuensi karena 10 menit pertama pada pelajaran PJOK biasanya diawali dengan pemanasan. Ketika dia terlambat, dia tidak ikut pemanasan, maka harus lari. Paham ya? Sudah paham? Kita coba lagi. Nah, silakan dibuka tadi kelas poinnya. Silakan diketikkan. Ya, konsekuensi atau hukuman. Belum ya, ada yang belum? Saya restart lagi ya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Sudah sepakat semuanya bahwa itu adalah hukuman. Alhamdulillah, sudah paham Bapak ya, Bapak Ibu. Next. 2. Terlambat hadir di pembelajaran daring dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran, konsekuensi atau hukuman. Waktunya 20 detik saja. Alhamdulillah di sini sudah sepakat konsekuensi karena dia terlambat. Nah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi apa hukuman? Oke, sudah sepakat semuanya? Udah paham ya? Hukuman. Siap. Next. Nah, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Masuk. Oke, sudah sepakat semuanya. 2 itu adalah hukuman. Sepakat semuanya, hukuman.
membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Sudah sepakat? Konsekuensi. Oke. Nah, terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal kerajaan. Oh, belum dimulai. Oke, jawabannya sudah betul sekali Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sudah satu suara nih. Nah, tepuk tangan kita bersama. Konsekuensi dan hukuman. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Judulnya apa sih? Kok dihukum sama penghargaan? Bukannya kalau dikasih penghargaan malah bagus, bikin anak jadi semangat. Menurut seorang ahli Alfie Kohn, punishment was by reward. Wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 menemukan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena anak hanya akan fokus pada penghargaan dan hukumannya, tapi dia tidak fokus sama inti dari pembelajaran. Pengaruhnya jangka pendek. Kita kasih reward, kita kasih penghargaan, kita kasih hadiah, itu hanya bersifat jangka pendek. Suatu saat ketika tidak ada reward, maka tidak akan melakukan. Kedua, penghargaan ini tidak efektif. Kenapa? Karena menyebabkan ketergantungan, tidak menyadari bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang baik. Merusak hubungan. Kenapa? Sifat iri, muncul iri. Enak itu dapat, aku bilang. Akhirnya berhenti mencoba. Kok yang dapat itu saja sih. Mengurangi ketepatan karena lebih banyak melakukan kesalahan. Teori ini sudah berdasarkan penelitian. Menurunkan kualitas dan kreativitas, berhenti berkembang, dan penghargaan itu menghukum ketika sudah tidak mendapatkan penghargaan lagi. Keyakinan kelas hukuman dan penghargaan. Mengapa kita tidak menggunakan peraturan saja? Mengapa harus membuat keyakinan kelas? Di kelas, apakah sudah membuat keyakinan kelas? Kesepakatan kelas sudah ada. Setiap memulai pelajaran pasti kita akan membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kenapa nggak pakai tata tertib saja peraturan? Nah, contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau orang yang hanya memikirkan motivasi eksternal, maka jawabannya takut kena tilang polisi. Kalau orang yang memiliki motivasi internal, maka akan menjawab demi keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak untuk kemarin yang kasus COVID gitu? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya dapat pengalaman saja. Berarti masih eksternal. Iya. Kalau internal, karena saya ingin mendapat
mendapatkan ilmu, maka saya berusaha untuk datang tepat waktu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Kalau dengan peraturan identik dengan hukuman, membuat tidak nyaman. Kalau dengan kesepakatan keyakinan, maka kembali lagi kepada nilai-nilai yang kita yakini. Contoh, kita menggunakan helm, maka nilai kebajikan yang kita yakini adalah keselamatan. Kita menggunakan 3M, maka nilai kebajikannya adalah kesehatan. Kita harus datang tepat waktu, berarti nilai kebajikannya adalah disiplin. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum memulai pelajaran, menghormati komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, maka nilai kebajikannya keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau antri, menghormati orang lain dan sabar. Menggunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Mungkin contohnya itu kalau kita sebagai muslim kita menyebutnya berakhlak, akhlakul karimah, tapi mungkin bahasanya dijabarkan ke yang lain ini. Apa aja dulu, beriman, bertakwa. Menurut Bosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dalam dirinya. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti peraturan, karena peraturan intrinsik. Tapi kalau sudah dalam diri, maka kita akan mematuhinya. Pembentukan keyakinan kelas itu abstrak, bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci konkret. Jadi secara global kalau keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk positif. Misalkan jika ada kata dilarang, itu diganti dengan kata positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Simpel saja, bersifat universal. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi. Jadi jangan gurunya saja yang membuat, tapi kita harus menanyakan, ayo kita buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas bersama. Setiap anak diminta menunjukkan. Kemudian mungkin kita pilih yang paling modusnya apa, yang paling banyak buat, itu yang kita sepakati. Secara membuat keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Semisal ketika itu keyakinan kelasnya disiplin sudah terpenuhi, mungkin kita bisa mencoba. Kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia karena dipengaruhi 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, survival, bertahan diri. Kedua, cinta kasih. 3, penguasaan. 4, kesenangan dan kebebasan. Studi kasus. Ibu dia, seorang guru kelas 6 SD bermain, sedang kebingungan menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan bahwa Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti dunia, apa yang akan Anda lakukan?
Menurut Anda, apa kira-kira alasan Agus melakukan ini? Misalkan kita menjadi seorang guru ya, kita punya siswa Agus yang sering marahkan temannya, minta bekalnya temannya itu. Nah, sebagai seorang guru, apakah kita langsung menghakimi bahwa si Agus salah? Sebelum menghakimi dan tidak boleh menghakimi, kita harus mencari tahu dulu alasan kenapa dia melakukan itu, kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar. Contoh, nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Lia sebaiknya mencari tahu dulu alasannya kenapa si Agus ini melakukan itu. Misal, yang pertama, survival, karena Agus merasa lapar, orang tuanya itu tidak membawakannya bekal atau uang sakunya tidak ada. Itu survival. Yang kedua, kebebasan, freedom. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibuat oleh ibunya. Mungkin bekalnya telur goreng, ada tempe goreng. Dia lihat punya temannya kok ada oseng-oseng pada ayam. Mungkin gitu, dia memiliki ingin punya kebebasan. Ketiga, love and belonging atau cinta kasih sayang. Teman Agus jadi perhatiannya Agus. Ketiga nih, power atau penguasaan. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruni dia. Atau bisa juga alasan yang terakhir, fun, kesenangan. Agus hanya iseng dan dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya dengan kesal. Gitu. Kemungkinan alasan Agus melakukan itu. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok. Misalkan, kalau ada siswa yang terlambat, ada tidak yang guru itu keluar rumah? Tidak boleh keluar rumah. Ada. Bolehkah? Tidak boleh. Apa yang harus kita lakukan sebelum menghakimi dia itu salah? Atau kita harus melakukan restitusi? Restitusi di sini sebuah pilihan, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Tiga, memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain. Yang keempat, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kelima, menuntut untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan yang diinginkan. Misal, Agus sering mengeluarkan bajunya. Menurut Bapak Ibu, alasan utama Agus kenapa? Kenapa bajunya dikeluarkan? Karena tidak biasa. Biasanya dia keren. Saya merasa baru kalau bajunya dikeluarkan kayak artis-artis sinetron. Biasanya gitu. Berarti kalau dia merasa ganteng, berarti kemana arahnya? Kita bertanyakan lagi, kamu mengeluarkan baju sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Coba sebutkan keyakinan kelas yang cocok dalam mengeluarkan baju apa? Gerak, iya. Sudah sesuai tidak? Tidak. Kalau tidak sesuai, berarti kamu harus menyesuaikan. Ya apa caranya nih? Berarti supaya terlihat ganteng, apakah bajunya harus dikeluarkan? Oh tidak. Ternyata bisa juga bajunya disetrika, disemprot parfum. Kan terlihat ganteng, bajunya dimasukkan. Itu kalau restitusi, anaknya sendiri yang memilih solusinya. Untuk lebih jelasnya di belakang tutorial ini. Next, posisi kontrol guru. Ada 5. Ada tipe guru, posisi kontrol sebagai penghubung. Kamu lagi, gak bosan kamu lagi. Penghubung. Kedua, pembuat merasa bersalah. Lele, kamu itu kok selalu bikin malu
troublemaker, gak kasihan tak sama ibu, itu malu sama teman-teman itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Memposisikan teman. Kita mengajar anak SMA, biasanya kita terlibat di sini, memposisikan sebagai teman. Ketiga, memantau. Yang kita hanya memantau saja, lihat. Yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Nah, itu contohnya, pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti guru itu tipe orang pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah berniat melakukannya. Berarti dia tipe penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak ibu. Berarti dia memposisikan sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mungkin bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Berarti next. Studi kasus. Saya bacakan. Sabrina hari itu bangun terlambat, terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas ada Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman ini kayaknya kesiswaannya. Next, Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui bahwa sepatunya haruslah hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tetap tidak mau. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian. Sekarang coba sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, dari contoh Sabrina dan Pak Lukman ini posisinya sebagai apa? Sebagai pengguru. Apa indikatornya? Memaksa untuk melepas sepatu, langsung nembak kalau dia salah dan tanpa menanyai alasannya. Hukuman yang tidak bersepatu seharian ada kaitannya kan dengan keyakinan kelas? Tidak ada. Ya, sekarang monggo Bapak Ibu sekalian dijawab. Posisi Bapak Ibu sekarang di antara 5 posisi apa? Posisi mana yang paling dominan? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah? Oh, tidak ada plus poin kita. Penghukum, pembuat rasa bersalah, atau manajer?
manajer, pemantau. Gue baru satu, sebentar saya restart. Next, yuk. Oke, waktunya sebentar ya. Nah, di situ udah boleh terlihat manajer, teman-teman, pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol guru, posisi ideal seorang guru. Kita itu enaknya gimana ya? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Nah, ini rangkumannya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ciri-ciri restitusi ada 9. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk memperbaiki, belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan berupa tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan serta fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang bersalah sesuai pada kelompoknya. Nah, segitiga restitusi. Langkah, ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika kita bertemu dengan siswa yang bersalah, seharusnya kita terlebih dahulu menstabilkan identitas. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, dengan menanyakan keyakinan. Penjabarannya, menstabilkan identitas. Ketika anak itu bersalah, kita mencoba menstabilkan identitasnya, yaitu yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu juga pernah kok berbuat salah. Kita pasti semua bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini kata-kata yang bisa kita ucapkan pada saat menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Contohnya itu, kita bisa mengatakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi buktinya kamu hanya melakukan ini. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Atau apa yang penting bagi kamu. Ini alternatif kata-kata yang bisa kita lakukan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Next, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Baik-baik. Contoh nanti studi kasus. Ada siswa Angkel dan Dino bermain basket, tiba-tiba terlibat dalam pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Angkel dengan kasar sampai 3 kancingnya lepas. Pada saat itu guru pikir langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun menanya cerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di luar kepala sekolah.
Ibu Suti kemudian berlanjut dan bertanya tentang keyakinan sekolah yang dihadapi, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Kemudian si Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki karena takut dimarahi ibunya jika kancingnya luput semua. Kemudian Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kali ya kancingnya. Nah, Ibu Suti berpikir sebentar menanggapi, kalau dilem, ya akan terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu Bu bagaimana caranya menjahit. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto, kemudian menanggapi, yang benar mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru Natal sana. Dina kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk dan menyetujui, dan sepanjang hari itu Dino belajar menjahit, memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut sudah pulang bersama, mereka sudah bercengkrama dan bersenda pulang. Nah, kira-kira posisi guru di sini sebagai apa? Skenario kasus kedua. Rio adalah seorang siswa kelas 10. Rio sering mengeluarkan baju seragamnya. Dalam kesepakatan kelas, salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati bersama dan diyakini yaitu kerapian. Ini artinya bahwa seluruh warga kelas harus berpenampilan rapi. Mengeluarkan baju seragam merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan kerapian. Saya sebagai guru memanggil Rio untuk melakukan penyelesaian masalah dengan melakukan restitusi. Simaklah tayangan berikut. Halo Nak Rio, belakang ini Ibu sering lihat bajumu sering dikeluarkan ya? Iya, Mak. Oke, menurut kamu tindakan seperti kamu itu pantas apa tidak? Tidak sesuai dengan batas aku saja. Oke, gak apa-apa, karena melakukan kesalahan itu wajar. Ibu juga pernah melakukan seperti itu kok. Namun, kamu kalau boleh tahu kenapa kok bajunya dikeluarkan? Biar keren. Gitu ya, berarti kalau dengan dikeluarkan kamu merasa keren. Iya sih, lihat kamu percaya diri, mudah bergaul, terus orangnya ini ya keren gitu ya, lebih ini merasa bangga dengan penampilan. Tapi ada tidak selain yang dikeluarkan, kira-kira bisa tidak melakukan hal lain yang bisa membuat dirimu tampil keren? Baik. Iya, coba deh ingat-ingat terkait dengan keyakinan kelas kita terhadap penampilan. Kehadiran. Bagus sekali. Kira-kira kalau budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memperdalam dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Nah, terakhir yaitu umpan balik. Silakan Bapak Ibu untuk umpan balik. Umpan balik. Short answer. Tak kasih waktu 2 menit. Tuliskan yang simpel terkait pembelajaran hari ini. Umpan balik. Exciting, interesting, menarik. So,
ilmu yang baru sama sekali sampai ngantuk. Baru 2 orang, tidak usah panjang-panjang, yang simpel aja, yang penting ada utang balik. Dari 3 orang, 4 orang. Simpan. Disiplin menyenangkan. Terima kasih Bapak, sangat inspiratif untuk pengetahuan. Oke, Rizky bermanfaat. Dan ilmu yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih atas umpan baliknya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi itu. Ini saya menggunakan class point. Jika Bapak Ibu ingin menerapkan pada siswa, insya Allah sangat interaktif, membuat siswa tertarik. Bisa diterapkan pada siswa kelas point. Kelas point ada yang free, ada yang pro. Yang free juga bisa dipakai. Boleh detail lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Alhamdulillah sudah paham semua, Oke. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Jika ada yang bermanfaat, semoga bisa bermanfaat kita semua. Jika ada salah kata atau kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dr. Anda Turiani selaku guru senior di SMA Negeri Mumbulsari dan mengabdi selama lebih dari 34 tahun di sini. Adapun kegiatan dari yang pembelajaran kemarin, banyak informasi yang saya dapat dari kegiatan tentang penerapan budaya positif. Salah satunya adalah segitiga restitusi, yang mana seorang guru itu lebih mengedepankan dan banyak berpihak kepada murid. Juga belajar tentang class point, dan ini adalah sebuah pembelajaran yang bagus untuk ditindaklanjuti dan direfleksikan kepada siswa-siswi kami. Terima kasih.